Shalom saudaraku sekalian, terima kasih untuk tetap setia mengikuti program Bible Study Online CK7. Pembahasan hari ini dari Yesaya pasal yang ke-47, melanjutkan apa yang telah kita bahas kemarin, yaitu mengenai keruntuhan Babel. Babel itu dipakai oleh Tuhan untuk mendidik Yehuda karena meninggalkan Allah yang benar, meninggalkan Tuhan mereka. Melalui Babel, Tuhan memperingatkan dan mendisiplinkan Yehuda agar bertobat. Setelah Yehuda ditaklukkan, Yerusalem dan tembok-temboknya dihancurkan, Babel kemudian merasa sombong. Seolah-olah mereka adalah bangsa yang hebat, bangsa yang kuat. Padahal mereka hanya alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menghukum umat Yehuda agar bertobat. Nah, pasal 47 memaparkan mengenai dosa-dosa dari Babel serta akibat-akibatnya. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari saya ajak kita semua menghampiri hadirat Tuhan. Kita memuliakan Allah kita yang hebat dan luar biasa itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih.
Terima kasih ya Tuhan, nama-Mu besar dan termulia, nama Raja di atas segala raja, tiada tandingannya, tiada yang seperti Engkau. Kami mengucap syukur, kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Bapa, hadir-Mu di tengah-tengah kami ketika kami membaca, belajar, dan merenungkan firman-Mu. Hikmat pengertian daripada Allah turun atas kami semua, urapi kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, mari buka Alkitab kita yang menjadi pokok pembahasan pada hari ini. Dari Bible Study kita, Yesaya pasal yang ke-47, halaman 783 di buku Alkitab saya. Kita akan baca mulai dari ayat pertama lebih dahulu sampai ayat yang ke-7. Itu bagian pertama yang akan kita baca. Saya akan pandu kita semua membaca bagian ini. Demikian firman Tuhan, keruntuhan Babel. Turunlah dan duduklah di atas debu, hai anak darah putri Babel. Duduklah di tanah dengan tidak bertakhta, hai putri Kasdim. Sebab engkau tidak akan disebutkan lagi manis dan genit. Ambillah batu kilangan dan gilinglah tepung. Bukalah kerudungmu, angkatlah sarungmu, singkapkanlah paha, seberangilah sungai-sungai. Biarlah auratmu tersingkap dan aibmu kelihatan. Aku akan mengadakan pembalasan dan tidak menyayangkan seorang pun. Kata penebus kami, Tuhan semesta alam namanya, yang maha kudus, Allah Israel. Duduklah dengan berdiam diri dan masuklah ke dalam gelap, hai putri Kasdim. Sebab engkau tidak akan disebutkan lagi ratu atas kerajaan-kerajaan. Aku tadinya murka terhadap umatku, menajiskan milik pusakaku dan menyerahkan ke dalam tanganmu. Dan engkau tidak menaruh belas kasihan kepada mereka, bahkan sangat memberatkan kukmu kepada orang yang tua. Katamu tadinya, untuk selama-lamanya aku tetap menjadi ratu. Sedang engkau tidak menyadari dan tidak memikirkan kesudahan semuanya itu. Nah, dari apa yang telah kita baca, ada pelbagai gambaran yang memalukan dan menyedihkan disajikan di sini mengenai Babel. Seperti kalimat berikut ini, duduklah di tanah dengan tidak bertakhta. Babel akan diruntuhkan, akan dihancurkan sampai menjadi debu, dibuat sengsara dan dibuat menderita oleh Tuhan. Lalu ada kalimat berikut, anak darah. Biasanya Bapak Islam Tuhan, anak darah atau anak gadis itu dilindungi oleh ayahnya, dilindungi oleh saudara laki-lakinya. Kemudian di sini kita temukan anak darah itu disuruh untuk pergi bekerja di kilangan. Berarti menggambarkan tentang martabatnya dari Babel ini yang disebutkan sebagai putri-putri Kasdim. Ini bangsa Kasdim, Babel. Itu direndahkan serendah-rendahnya dan digambarkan seperti budak yang hina. Disuruh pergi menggiling ke tempat penggilingan, itu pekerjaan para budak. Kemudian kita menemukan kalimat biarlah auratmu tersingkap. Ini suatu penghinaan yang sangat ekstrim yang akan menimpa Babel. Mereka betul-betul jatuh dalam kehinaan. Dan proses jatuhnya juga nggak kira-kira. Ya, diserang di malam hari dan tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa membela diri mereka. Kalimat berikutnya adalah seberangilah sungai-sungai. Bahwa Babel, mereka yang dulu menawan bangsa-bangsa, lalu menyeberang masuk ke wilayah mereka dan disebar ke seluruh penjuru. Kali ini Babel sendiri akan pergi ke pembuangan. Wow, ini pembalasan yang luar biasa. Inilah pembalasan yang datang daripada Tuhan atas Babel, dari apa yang telah mereka lakukan kepada umat Yehuda. Nah, Babel ternyata telah menyulut murka Allah, tindakan-tindakan mereka menyulut murka Tuhan. Dan menempatkan Tuhan itu sebagai musuh. Gitu ya.
dari Babel itu sendiri. Atau Babel itu menjadi musuhnya Tuhan. Bapak Ibu saudara Tuhan, pembalasan Tuhan atas Babel ini dilandasi pada beberapa hal yang akan kita temukan dari pasal 47 ini di ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Yang pertama bahwa Babel ini punya bualan keangkuhan Babel, ya. Bualan keangkuhan Babel. Mereka menyombongkan diri di atas bangsa-bangsa. Menyombongkan diri bahwa mereka adalah bangsa yang gagah, bangsa yang perkasa karena mereka telah menaklukkan banyak bangsa dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka merasa berjaya, mereka bisa berdiri kokoh, dan kekokohan itu akan selama-lamanya. Karena itu dikatakan, aku menjadi ratu atas kerajaan-kerajaan, dan untuk seterusnya. Itu di ayat 5 dan ayat 7 dikatakan, seperti itu. Babel mulai angkuh, sombong, dan seolah dia tidak akan goyah. Dia akan tetap jaya. Padahal Babel sendiri menyaksikan bangsa demi bangsa berganti-ganti. Ya, berganti-ganti berdiri, kokoh, habis itu jatuh lagi, muncul lagi. Seperti itu, silih berganti. Tapi kali ini dia merasa, wah boleh terjadi kepada bangsa lain, tetapi aku tidak. Kepada aku tidak, kami akan berjaya untuk selamanya. Nah, ini kesombongan Bapak Saudara Tuhan. Hati-hati, kalau kita punya pemikiran seperti itu, ya. Kita berkata, aku tetap kaya, aku tetap hebat, aku tetap luar biasa. Mulai sombong, hati-hati. Kita mulai tidak mengandalkan Tuhan. Hati-hati. Ya. Nah yang kedua, apa yang bisa kita lihat dari Babel? Mengapa Tuhan mau menghancurkan Babel? Apa yang melandasi tindakan Allah ini? Yang kedua adalah Babel itu memperlakukan tawanannya. Ya, secara brutal. Bangsa-bangsa yang ditawan itu diperlakukan secara brutal. Dikasih tahu tadi, kamu membuat lemah, kamu membuat susah orang tua. Jadi orang-orang yang sudah lemah tak berdaya, gambaran seperti itu, yang sudah sakit menderita, kamu tidak perhatikan, malah kamu tambah berat bebannya. Kamu menyengsarakan mereka. Orang-orang Babel nggak punya perasaan kemanusiaan, nuraninya mereka tumpul sekali. Dan memang demikian bangsa-bangsa yang penyembah berhala seperti itu. Orang-orang yang menyembah berhala juga punya karakter seperti itu. Siapapun. Orang-orang kalau suka menyembah berhala atau punya Allah selain Tuhan, keperdukunan atau percaya kepada hal-hal yang lain, ya pasti perilakunya sama seperti objek sesembahan mereka. Jahat, bengis, sombong, angkuh, tak berperi kemanusiaan. Nurani mereka tumpul. Keyakinannya itu lebih penting daripada nyawa orang, daripada harga diri orang, daripada kehidupan orang lain, kenyamanan orang lain, daripada perdamaian, daripada sukacita. Keyakinannya, kepercayaan lebih berharga. Ini mengerikan Bapak Islam Tuhan. Kekejaman mereka terhadap umat Allah itu membangkitkan murka Tuhan. Apa yang mereka lakukan kepada Yehuda maupun juga bangsa-bangsa yang lain yang ditawan di Babel itu, memunculkan murka Tuhan atas Babel. Nah yang ketiga Bapak Islam Tuhan, yang ketiga adalah karena Babel telah menghancurkan bait Allah. Mereka bahkan masuk ke dalam tempat kudusnya, di mana ada aturan nggak boleh bangsa kafir masuk ke rumah Allah, ke bait Allah. Tetapi bangsa Babel ini menajiskan bait Allah, bahkan menghancurkan Sion, kota Allah, menghancurkan Yerusalem. Sekalipun itu merupakan nubuatan juga bahwa Yerusalem akan hancur. Bait Allah ini akan hancur. Dan kamu akan masuk ke pembuangan. Tetapi apa yang dilakukan oleh bangsa Babel ini sudah berlebihan. Terlalu jauh mereka bertindak. Ya. Jadi Babel punya kesalahan di situ. Yang mana mereka telah bertindak terlalu jauh dari apa yang Allah kehendaki. Begitu pula setiap kita. Ketika kita telah melangkah jauh, bahkan semakin jauh dari Tuhan, peringatan-peringatan Tuhan berikan. Tuhan kasih tanda, Tuhan sentil kita, Tuhan kasih beberapa hal untuk membuat kita ingat kau sudah jatuh, tetapi kita makin menjauh.
makin jahat dari Tuhan. Yang terjadi adalah Tuhan menimpahkan hukuman kepada kita. Jadi Bapak Saudara Tuhan, peringatan-peringatan datang daripada Tuhan harus kita aware. Ya, hati-hati melangkah. Babel dicelah karena kemewahan dan kenyamanan hidup yang mereka jalani, yang bersifat kedagingan, sensualitas, kesombongan yang egois, jampi-jampi. Mereka percaya kepada mantra-mantra. Berarti banyak petenun di Babel. Makanya itu kan ada mereka memelihara kelompok orang-orang penyihir, ahli nujum, dipelihara di Babel. Dan mereka mendengarkan semua ahli-ahli mereka tersebut. Dan mereka berniat hendak menyamai Allah. Wah, ini ciri Babel memang dari dulu. Babel pertama dan Babel, kerajaan Babel ini yang didirikan berjaya di zaman Nebukadnezar juga punya karakter yang sama. Baik Babel zamannya Nimrod maupun zamannya Nebukadnezar. Bahkan nanti Babel, kota ini menjadi peringatan satu kota nanti yang menjadi musuhnya Allah di kitab Wahyu. Dunia ini dan segala kejayaannya disebut Babel juga. Nah, Bapak Saudara Tuhan, Babel mau meninggikan dirinya dan mau menyamai Tuhan, menyamai Allah. Dan berkata, tidak ada orang seperti aku. Tidak ada bangsa selain aku. Ya, padahal kata-kata aku dan tiada yang lain seperti aku itu cuma Tuhan yang bisa berkata. Hanya Allah yang satu-satunya aku. Nggak ada yang lain. Boleh dikata begini Bapak Saudara Tuhan, bahwa Babel itu mabuk dengan segala kenikmatan dunia. Dengan semua yang dimilikinya. Baik kekuasaan, ambisi maupun nama besar. Dia mabuk dengan hal itu. Itu yang terjadi dengan Babel. Dalam hatinya Babel berkata, untuk selamanya aku tetap menjadi ratu. Ya, aku tidak pernah berkabung, aku tidak pernah kehilangan anak-anak generasiku, selalu berganti-ganti yang baru. Wah, peta demografiku mantap, luar biasa. Mulai sombong dia, ada generasi-generasi hebat ke depannya dan membuat bangsa ini menjadi jaya. Dan bangsa-bangsa yang datang ini sebagai bangsa-bangsa yang dibuang ke Babel ini akan kami bentuk menjadi bangsa Babel juga mereka. Jadi mereka punya kekuatan luar biasa yang membuat mereka merasa kami tidak akan punah. Gitu. Dan tidak akan ada yang melihat atau menghakimi bahwa kami berbuat salah dengan apa yang kami lakukan. Nah, ini bahaya sekali. Seolah-olah mereka itu kebal terhadap hukum. Baik hukum yang ada di bangsa-bangsa zaman itu maupun hukum yang datang daripada Tuhan. Kadangkala orang yang punya kekuasaan besar, orang merasa hebat, orang yang merasa nyaman dengan dirinya, orang bisa menyuap kanan kiri muka belakang, apapun yang bisa lakukan karena apa yang dimilikinya, itu merasa kebal hukum. Padahal dia tidak sadar hati nuraninya menjadi hukum pertama yang mengkomandokan dirinya dan menegur dia, menasihati dia, menuduh dia. Itu hukum hati nurani. Belum lagi hukum-hukum yang lain. Apalagi hukum datang daripada Tuhan. Waspada kita terhadap kenyamanan hidup yang berlebihan, ya, terhadap kekuasaan yang kita miliki, kenikmatan dunia yang ada di sekitar kita, atau ambisi terhadap nama yang besar. Hati-hati. Kita lanjutkan di ayat yang berikutnya, ayat 11, ayat 8 dan seterusnya ya Bapak Islam Tuhan. Oleh sebab itu dengarlah ini, hai orang yang hidup bermanja-manja, yang duduk-duduk dengan tenang, yang berkata dalam hatimu, tiada yang lain di sampingku, aku tidak akan jadi janda dan tidak akan menjadi punah. Kedua hal itu akan menimpa engkau dalam sekejap mata, pada satu hari juga. Kepunahan dan kejandaan dengan sepenuhnya akan menimpa engkau. Sekalipun banyak sihirmu dan sangat kuat mantramu, engkau tadinya merasa aman dalam kejahatanmu. Katamu, tiada yang melihat aku,
Kebijaksanaanmu dan pengetahuanmu itulah yang menyesatkan engkau, sehingga engkau berkata dalam hatimu, tiada yang lain di sampingku. Tetapi malapetaka akan menimpa engkau. Engkau tidak tahu mempergunakan jambimu terhadapnya. Bencana akan jatuh atasmu, engkau tidak sanggup menampiknya dengan mempersembahkan korban. Kebinasaan akan menimpa engkau dengan sekonyong-konyong yang tidak terduga olehmu. Bertahan sajalah dengan segala mantramu dan sihirmu yang banyak itu, yang telah kau repotkan sejak dari kecilmu. Mungkin engkau sanggup mendatangkan bantuan, mungkin engkau dapat menimbulkan ketakutan. Engkau telah payah karena banyaknya nasihat. Biarlah tampil dan menyelamatkan engkau orang-orang yang meneliti segala penjuru langit, yang menilik bintang-bintang, dan yang pada setiap bulan baru memberitahukan apa yang akan terjadi atasmu. Sesungguhnya mereka sebagai jerami yang dibakar api, mereka tidak dapat melepaskan nyawanya dan kuasa nyala api, tapi itu bukan bara api untuk memanaskan diri, bukan api untuk berdiam. Demikianlah faedahnya bagimu dari tukang-tukang jampi itu yang telah kau repotkan sejak dari kecilmu. Masing-masing mereka terhuyung-huyung ke segala jurusan. Tidak ada yang dapat menyelamatkan engkau. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, hukuman terhadap Babel ini, ya, ketika mereka merasa aman, Tuhan memberikan perkara-perkara yang luar biasa. Hukuman yang dahsyat kepada bangsa Babel. Babel tidak akan lolos dari pembalasan yang Tuhan rencanakan dan akan kerjakan di tengah-tengah mereka. Bahwa bencana akan jatuh atasmu dengan sekonyong-konyong. Wah, dikejutkan Babel. Babel memiliki reputasi besar di dunia kuno, Bapak Ibu Tuhan. Jadi ketika mereka kena hukum, ketika mereka jatuh, maka dahsyat kehancuran tersebut yang dirasakan oleh mereka. Nah, Babel ini ada hal yang terkenal di Babel. Mereka mendidik orang-orang yang luar biasa kecerdasannya mengenai perbintangan, ilmu perbintangan atau ahli astrologi. Mereka berpendapat bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi di muka bumi itu ditentukan oleh posisi dan gerakan benda-benda di angkasa. Karena itu dikasih tahu bahwa setiap awal bulan atau awal tahun, setiap bulan baru, setiap tahun baru, mereka memanggil, pemerintah memanggil, raja memanggil para ahli astrologi ini untuk memberikan ramalan-ramalan mereka. Apa yang terjadi atas bangsa kita? Apa yang akan menimpa kita? Bagaimana keadaan kita ke depan? Peristiwa-peristiwa apa besar ke depan? Bangsa mana lagi yang kita taklukkan? Kira-kira kita menang atau tidak? Semua ditanyakan ke mereka. Dan tergantung posisi bintang. Kira-kira seperti itu. Tentu saja kita tidak percayakan hal itu. Allah menciptakan itu sebagai benda, ya, untuk memuliakan Tuhan. Ya, mereka mengembangkan zodiak, tanda-tanda zodiak untuk mempelajari gerakan benda-benda tersebut, benda-benda di langit itu. Bapak Ibu Tuhan, hati-hati dengan zodiak. Mereka yang mempraktikkan seni ini akan menjadi seperti jerami dikatakan tadi. Seperti jerami yang akan dibakar dengan api. Untuk tidak dapat melepaskan kuasa nyawa mereka dari nyala api bahkan. Ini sesuatu yang mengerikan sebenarnya. Tuhan punya ciptaan lalu kemudian disembah oleh manusia. Dipercaya oleh manusia bahwa mereka punya pengaruh terhadap diri kita, keberadaan kita, terhadap jalannya sejarah umat manusia. Padahal yang mengatur medan sejarah umat manusia, semua peristiwa di muka bumi ini adalah Tuhan itu sendiri. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah yang punya kuasa. Allah yang mengatur seisi dunia ini. Bukan bintang. Bintang gak ada pengaruhnya dengan kondisi yang terjadi di alam ini, di dunia ini, atau di jagat raya. Gak punya. Ya, Tuhan yang mengatur. Begitu Tuhan. Jadi, kesimpulan untuk Babel adalah tidak ada yang dapat menyelamatkan engkau. Diberitahu tadi di ayat 15. Dalam sekejap mata Babel akan hancur. Sebab Allah akan mengirimkan Kores atau Koresi untuk menghukum mereka.
Demikianlah keadaan semua orang yang percaya kepada siapapun atau kepada apapun selain kepada Allah yang hidup. Bapak Ibu saudara Tuhan, ini nasib Babel yang menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Yang merasa segala suatu peristiwa yang terjadi, mereka bisa hebat, makmur, mereka bisa berjaya oleh karena kekuatan dan kemampuan mereka saja. Nasib orang yang menyombongkan diri, berlagak dirinya seperti Tuhan, ini sangat berbahaya. Kejatuhannya sangat dalam dan sangat menggemparkan. Bahaya orang sombong adalah seperti itu. Tuhan yang menurunkan, Tuhan akan menjatuhkan. Tuhan akan membuat dia rendah serendah-rendahnya. Apa sih yang disombongkan dari manusia? Apa sih yang disombongkan dari kekuatan kita, kegantengan kita, kecantikan kita, kekayaan kita, kepintaran kita, kehebatan kita? Cuma sementara. Kita disentil Tuhan sedikit aja, langsung menderita, langsung masuk rumah sakit, langsung cari dokter, langsung minta tolong dong bantu doakan saya. Hati-hati, ya. Hati-hati, jangan menyombongkan diri. Ini dosa Babel. Bapak Ibu saudara Tuhan, ingat, kita hanyalah alat di tangan Tuhan. Hal ini juga diperingatkan kepada Babel. Kamu itu kan cuma alat untuk menghukum umatku. Dan tolong jangan bertindak berlebihan terhadap mereka. Kamu gak boleh sombong, gak boleh angkuh, seolah-olah kamu tidak akan menerima ganjaran lagi. Atau kamu jadi cambuk bagi bangsaku, lalu membawa penderitaan yang luar biasa. Tidak bisa seperti itu. Ya. Jadi alat, ya mengerti aku hanya alat. Stop sampai di situ. Gak boleh berkehendak sendiri melampaui tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan. Ya. Bagi kita semua, sebagai orang percaya, siapapun kita, dan apa peran kita, di tengah keluarga, di tengah masyarakat, ataupun di gereja, di pelayanan, kita hanyalah alat. Alat saja, tools dari Tuhan, untuk melakukan pekerjaan Tuhan, untuk melakukan hal-hal yang luar biasa bagi Allah. Betul, kita hanya alat. Alat itu kapan saja bisa diganti. Alat itu gampang rusak. Alat itu harus diperbaiki, dibereskan. Alat itu harus dipelihara. Dan datang waktunya afker ya afker. Ganti. Apa yang bisa dibanggakan dengan alat? Yang paling dibanggakan adalah penciptanya. Yang membentuk, yang membuat alat itu. Karena itu jadilah alat yang mulia dan rendah hati di hadapan Tuhan yang menciptakan kita. Yang memanggil kita, yang memakai kita. Alat tetap alat. Kalau nggak dipakai nggak ada guna. Betul. Kalau kita merasa sebagai alat, minta sama Tuhan, pakai aku. Pakai aku. Sebagaimana yang kau kehendaki. Pakai aku dengan semua panggilan, talenta. Semua berkat yang Tuhan berikan. Pakai aku selagi masih ada kesempatan. Aku mau relakan hati untuk melayani Tuhan. Pakai aku, jangan lupa. Ketika Allah mengangkat kita, menempatkan kita menjadi alat yang lebih mulia dari yang kemarin. Lebih baik dari yang kemarin. Jangan sombong. Jangan merasa kita hebat. Jangan merasa, wah ini luar biasa. Lalu kita memperlakukan yang lain dengan semena-mena kita. Kita mengambil kebijakan seenak kita. Semau kita, toh saya ini kesempatan saya diberi. Untuk menangani ini itu, nggak boleh. Harus tunduk sama Tuhan yang menjadikan kita alat di hadapannya. Jadilah alat yang mulia dan rendah hati. Supaya kita tetap dipakai oleh Tuhan. Jangan seperti Babel. Belajarlah dari penghukuman yang Tuhan berikan kepada Babel. Pelajaran bagi kita, Bapak Ibu Tuhan, sekali lagi, jangan bertindak, berlaku semena-mena ketika kita dipercayakan oleh Tuhan untuk memimpin, untuk mengatur, atau untuk melayani. Semua perkara-perkara dunia jangan diandalkan.
hal-hal yang sering kita pakai dengan cara duniawi di pekerjaan di dunia luar sana atau dahulu kala, jangan dibawa dalam pelayanan. Itu tidak berkenan sama Tuhan. Itu akan menyesatkan kita dan membawa kesesatan kepada yang lain, orang-orang yang kita layani, orang-orang yang kita pimpin. Ya, jangan tergoda. Jangan tergoda dengan cara-cara duniawi, memakai cara-cara duniawi. Jangan percaya dan praktekkan hal itu. Itu akan membinasakan kita sendiri. Kita menjadi orang yang tertolak dari hadapan Tuhan. Jangan berdiri menjadi musuh Allah. Lebih baik rendahkan hati di hadapan Tuhan, ikuti cara Tuhan, ikuti tuntunan Tuhan. Ikuti pemimpin tertinggi kita, otoritas di atas kita yang mengatur hidup kita, mengatur pelayanan kita, mengarahkan kita. Minta hikmat Tuhan terus-menerus dari hari ke sehari. Saya percaya Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberkati hidup kita. Tuhan akan membuat pelayanan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Amin. Tundukkan kepala, kita mengucap syukur. Terima kasih untuk hari ini. Pelajaran berharga kami terima dari Yesaya pasal yang ke-47 mengenai keruntuhan Babel. Kami tidak mau mengikuti jejak runtuhnya Babel, penyebab runtuhnya Babel. Mengapa mereka sampai dihancurkan oleh Tuhan? Mengapa mereka sampai dihukum oleh Tuhan? Terima kasih untuk pelajaran yang berharga ini. Untuk kami tidak semena-mena dengan orang. Untuk kami tidak bertindak melampaui kapasitas kami, melampaui otoritas kami, melampaui wewenang yang Tuhan berikan kepada kami. Dan Tuhan jadikan kami alat yang mulia, berharga, dan rendah hati di hadapan-Mu. Supaya nama-Mu dipermuliakan. Supaya apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, apa yang Tuhan percayakan kepada kami, itu menjadi berkat bagi banyak orang dan bagi kami juga. Terima kasih ya Tuhan, berkati umat-Mu, berkati gereja-Mu, berkati para pemimpin kami. Berkati kami semua keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi, orang tua, anak muda, diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, sebelum kita berpisah, mari arahkan hatimu di hadapan Allah. Terimalah berkat serta anugerah yang melimpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini, sampai parusia Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan terima berkat sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.